pagi anak-anak? Pagi. Masih semangat belajar? Masih. Terus, baik, untuk mengawali ini sebelumnya saya absennya tidak hadir atau hari ini? Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? Satu ada yang nggak hadir. Untuk berikutnya dari materi-materi yang sudah dipelajari kemarin, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, tidak ada. Materi kita pada hari ini tentang rupa dasar. Kalian bisa lihat di buku materinya itu rupa dasar. Tujuan pembelajaran rupa dasar itu supaya kalian semua bisa memahami tentang unsur-unsur rupa dasar ya, bisa mengerti. Tujuannya supaya kalian bisa mengerti, bisa menjelaskan apa itu rupa dasar, terus apa itu unsur-unsur rupa dasar. Itu tujuan pembelajaran kita. Bisa dipahami? Oke, bagus. Baik. Sebelum saya mulai, ada yang bisa menjawab kalau Pak Tri bertanya apa yang dimaksud dengan unsur rupa dasar? Apa yang dimaksud dengan rupa dasar? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Rupa dasar merupakan titik awal atau pelajaran yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin belajar tentang seni rupa dan desain sebelum mereka memulai. Ya, rupa dasar itu adalah dasar-dasar dalam seni rupa yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh mendalami tentang materi seni rupanya itu. Jadi dasarnya terlebih dahulu harus kita ketahui. Baik, untuk rupa dasar itu terdapat beberapa unsur-unsur rupa dasar. Ada nggak di situ unsur-unsur rupa dasar? Unsur-unsur rupa dasar. Ada nggak di situ unsur-unsur rupa dasar? Apa aja yang termasuk unsur-unsur rupa dasar? Ya, titik, garis, bentuk, warna, tekstur, gelang terang. Ya, itu beberapa unsur rupa dasar ya yang harus kalian ketahui. Saya bertanya lagi, ada yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan titik? Titik, apa itu? Titik merupakan unsur gambar yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Unsur rupa dasar yang paling mendasar. Terus apa lagi? Titik itu tadi loh, penjelasan titik itu tadi. Yang paling mendasar. Apa penjelasan titik itu apa? Titik adalah, ada yang bisa menjawab lagi? Baik, saya jelaskan arti titik atau maksudnya titik sebagai unsur dalam seni rupa. Jadi titik itu memang sesuatu atau hal yang paling mendasar dalam seni rupa ya. Selalu menggunakan titik. Dalam setiap kita mau menggambar, memulai menggambar sesuatu, itu diawali dengan titik. Saya kasih contoh nih. Kita mau menggambar misalnya. Pertama kali jatuh, ini titik. Ya, tinggal kita jalankan aja. Nah, menjadi sebuah gambar. Tinggal kita jalan saja. Digeser,
membentuk bintik-bintik, titik-titik, garis, akhirnya menjadilah sebuah gambar. Ini awalnya dari titik. Dari titik. Jatuh pertama itu titik. Dasar utama. Ya. Itu unsur utama dalam seni rupa, titik, dan itu yang paling mendasar. Setiap kali kita menjatuhkan pensil, menjatuhkan pulpen, menjatuhkan kuas, pertama itu adalah titik. Paham? Nah, ini titik. Untuk berikutnya setelah titik apa? Garis. Untuk berikutnya garis, unsur-unsur dalam rupa dasar atau dalam seni rupa itu garis. Kalau yang pertama tadi titik, ini garis. Garis itu ada berapa macam? Ada berapa macam? 9. Garis ada? 9. Garis apa itu? Garis besar, garis tekan, garis ring, garis lurus, garis silang, garis sejajar. Ya, cukup. Itu yang banyak-banyak disebutkan betul. Tapi intinya garis itu hanya ada dua macam. Garis lurus dan garis lengkung. Kalau bidang datar itu menggunakan garis lurus, itu namanya garis lurus. Mau silang-silang, kalau garisnya lurus namanya garis lurus. Garis lurus dan garis lengkung, itu saja intinya. Ada dua macam garis. Garis apa tadi? Garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus, setiap kita menggaris yang lurus, itu namanya garis lurus. Mau kita bikin bidang, ini namanya garis lurus. Atau kita bikin bidang gambar menggunakan garis lurus, ini garis lurus. Dalam gambar ornamen misalnya, banyak sekali menggunakan garis lurus. Misalnya gambar tentang motif rebung, seperti ini, motif pucuk rebung. Ini garis lurus semuanya, garis lurus, garis lurus. Bisa dipahami? Yang berikutnya garis apa? Ini garis lurus, yang tadi garis lengkung. Apa yang dimaksud dengan garis lengkung? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan garis lengkung, ada yang tahu? Garis lengkung adalah garis yang Berkesan lembut dan lentur. iya, berkesan lembut dan lentur, melengkung, tidak kaku, tidak lurus. Itu namanya garis lengkung. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, saya menggambar sebuah gambar ragam hias atau ornamen. Ragam hias atau ornamen itu satu gambar yang lebih banyak menggunakan garis lengkung. Meskipun dia ada beberapa menggunakan garis lurus, tapi dia lebih banyak menggunakan garis lengkung. Seperti gambar ragam hias yang ada di baju kamu itu. Ya, bajumu itu ragam hias namanya. Gambar ragam hias itu menggunakan garis lengkung semuanya. Saya kasih contoh, ya. Saya menggambar ragam hias atau gambar ornamen menggunakan garis lengkung. Kita lengkungkan benar-benar. Lengkung, tidak ada yang patah. Ya, lengkung, tidak ada yang patah. Nih. Kemudian bikin lagi gambar yang berikutnya, kita membuat sebuah gambar ragam hias daun misalnya. Daun. Ini. Daun. Ya, nih. Ini semuanya menggunakan garis apa? Garis lengkung, menggunakan garis lengkung. Menggunakan garis lengkung semua. Tidak ada yang tidak lengkung, semuanya lengkung. Ya, lengkung semuanya. Lengkung. Ya. Membuat garis lengkung ini memang agak sulit. Kita perlu latihan membuat garis lengkung, ya. Contoh lagi. Nih. Garis lengkung. Ya. Jadilah sebuah gambar ornamen atau gambar ragam hias, tumbuh-tumbuhan.
garis lengkung. Nah, ini contoh garis lengkung. Jadi garis tadi ada berapa macam? Ada dua pada dasarnya ya. Garis apa yang pertama? Garis lurus. Yang kedua garis lengkung. Garis lengkung. Bagus. Baik, unsur rupa dasar yang berikutnya apa? Bidang. Yang dimaksud dengan bidang apa itu? Ada yang tahu? Garis yang dihubungkan, digabungkan, ketemu jadi menjadi satu bidang atau ruang. Saya kasih contoh nih, seperti segi empat nih. Nih, segi empat. Ini garis ini dihubungkan menjadilah bidang segi empat nih. Ini yang namanya bidang atau ruang. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Nah, ini namanya ruang. Sama kita menggambar yang lain juga sama. Menggambar yang lain. Mau gambar apa? Misalnya gambar dari sini. Dari sini. Ini misalnya saya menggambar seekor binatang, katakanlah kancil ya. Nah, ini menggunakan garis-garis lurus dan garis lengkung, campur nih. Nih, ya enggak? Bener enggak nih? Garis apa? Garis lengkung dan garis lurus. Iya, bagus. Nah, ini sebuah gambar binatang. Ada ruangnya. Garis-garis tadi digabungkan, disambung-sambung ketemu, ada ruangannya sehingga dia membentuk satu ruang bidang yang bisa disebut dia sebagai bentuk nantinya. Membentuk suatu ruang nih. Bisa dipahami? Bisa. Ada ruang, ada sini ruang, ini ruang, ini ruang, ini ruang, ruang semuanya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bagus. Kalau unsur rupa dasar yang berikutnya bentuk. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bentuk? Coba, ada yang bisa menjelaskan apa itu bentuk? Hah? Apa itu bentuk? Kurang keras, keraskan. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk karena ruang atau volume. Iya. Itu terbentuk karena ruang atau volume. Bagus. Jadi bentuk itu karena ada ruang ya atau volume. Jadilah dia bentuk. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh gambar lagi. Sama seperti contoh yang awal tadi. Kalau saya membuat gambar misalnya. Nah, ini ada lingkaran, ada ini. Saya menggambar apa ini? Cangkir atau gelas. Ya, cangkir. Kenapa? Karena bentuknya seperti cangkir. Dia terbentuk ada ruangan, ada volume. Inilah yang disebut dengan bentuk. Oh, bentuknya kayak cangkir ya. Ini gambar bentuk cangkir. Bisa dimengerti ya? Bagus. Berikutnya tentang warna. Warna merupakan unsur rupa juga. Warna ini ada beberapa macam dan dia memiliki peran yang sangat penting dalam seni rupa. Dia akan lebih menambah nilai keindahan. Warna ada beberapa macam. Yang pertama warna primer. Warna primer itu warna pokok, warna yang tidak bisa dihasilkan dari warna lain. Itu namanya warna primer. Contohnya warna apa? Merah, biru, kuning. Nah, merah, biru, kuning. Ini warna primer. Warna pokok. Tidak bisa dihasilkan dari warna lain. Kemudian ada warna sekunder.
Warna sekunder ini warna yang dihasilkan dari campuran warna, dua warna. Contoh misalnya warna apa? Warna oranye. Oranye itu campuran dari merah ditambah kuning menghasilkan oranye. Kemudian warna hijau itu dihasilkan dari campuran warna biru dengan kuning. Kalau oranye itu bukan warna pokok. Oranye itu sudah warna sekunder. Ya, ini warna pokok nih, warna primer nih, dicampur dengan warna yang satunya akan menghasilkan warna sekunder. Ya, misalnya warna merah ditambah warna biru jadinya apa? Ungu. Diperhatikan, jangan asal. Ini kan warna primer. Warna primer ini warna yang tidak bisa dicampur. Kalau dicampur keduanya akan menghasilkan warna baru yang dinamakan warna sekunder. Kalau tersier itu warna yang dihasilkan oleh lebih dari 2 warna, 3 warna, 4 warna dan sekian warna. Itu tersier. Seperti warna coklat. Warna coklat dari merah, kuning, kasih biru nanti jadi coklat. 3 warna. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Kalau warna oranye tadi itu terdiri atas berapa unsur warna? 2. Warna apa dengan warna apa? Merah, kuning. Warna kuning. Kalau hijau itu terdiri atas berapa unsur warna? 2. 2. Warna apa dengan warna apa? Biru sama kuning. Bagus. Seperti itu. Paham ya? Bagus. Ya, setelah warna, unsur-unsur rupa, berikutnya apa? Tekstur. Ya, tekstur ada yang tahu ada berapa macam tekstur? 2. Ada 2 macam. Mantap, semangat. Padahal ini saatnya makan, tapi kami semangat, ini luar biasa. Ada 2 macam. Yang pertama tekstur apa? Nyata. Tekstur nyata. Dan yang kedua Semu. tekstur semu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tekstur? Tekstur merupakan laba dari suatu permukaan bidang. Ya, nilai raba. Tekstur itu nilai raba dari suatu permukaan bidang. Dan ada 2 tekstur semu dan tekstur nyata. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu tekstur semu dan tekstur nyata. Baik, akan saya jelaskan tentang tekstur nyata dan tekstur semu. Kalau tadi kalian sudah tahu tekstur ada 2 macam, tekstur nyata dan tekstur semu. Akan saya jelaskan apa itu tekstur nyata. Saya minta 1 orang maju, kamu yang sudah. Sini dulu. Nah, sini. Dekat Bapak. Nah, ini ada pesana. Ini temanmu nih. Kalau kita lihat wajahnya nih, ada hidung, ada mata, ada semuanya, ada alis nih. Kalau saya pegang, benar ada alis. Saya tidak perlu lihat, tapi saya raba, ada kesan ini. Oh, ini alis. Kesini, oh ini hidung. Hidung, jelas, nampak benar. Ini namanya tekstur apa? Nyata. Tekstur nyata. Kesan rabanya ada. Kok kayak hidungnya mancung di bidang? Iya mancung, benar. Ya, kok ada alisnya? Benar. Telinganya benar. Kita nggak melihat pun tahu nih apa yang dipegang itu tahu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami? Bisa pahami nggak? Bisa. Bagus. Nah, itu. Itu tekstur nyata. Pak, ada yang pantun, Pak. Untuk selanjutnya tekstur semu. Kalau tadi temanmu kasih contoh sini itu tekstur nyata. Berikutnya tekstur semu. Ah, perhatikan ke sini. Pak Tri juga gambar. Kalau tadi wajah dia. Sekarang kita gambar wajah yang lebih lain.
Misalnya ini. Ya. Tahu nih gambar apa? Gambar apa nih? Gambar wajah. Ya, misalnya gini lah. Contoh nih, aja contoh aja nih. Ini ada kesan raba. Kalau dilihat di sini, kok kayaknya ini ada hidung ya? Nah, kok kayaknya ada hidung, kok kayaknya kesannya ada bibir segala macam, ada belahan pipi. Kok kayak ada belahan pipi? Tapi kalau diraba, enggak ada, semuanya kayaknya. Sepertinya ada mata di sini, tapi kalau kita raba, tidak ada. Ini namanya tekstur semu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Coba sini lagi tuh, sini. Nah, sini. Nah nih. Ini hidung nih, bener nih hidung. Kalau diraba, oh betul hidung ini hidung. Nggak lihat pun tahu pak. Oh ini matanya, ini telinganya. Ini nyata, tekstur nyata. Tekstur semuanya ini hidung kayaknya. Tapi diraba nggak ada apa-apa. Paham ya? Bagus. Ya. Terima kasih. Baik, berikutnya unsur-unsur rupa dasar berikutnya setelah tekstur tadi apa? Gelap, terang. Gelap terang itu sama dengan gradasi, memberi kesan cahaya supaya gambar itu bisa hidup. Maka dibuatlah gambar itu gelap terang. Di mana ada cahaya yang lebih dekat, biasanya permukaan itu lebih terang. Yang membelakangi cahaya biasanya dia lebih gelap. Kalau satu warna bisa dikatakan gelap terang. Kalau berwarna itu biasa orang menyebutnya dengan gradasi. Gradasi itu tingkatan warna dari gelap menjadi terang. Dari yang muda ke tua, atau sebaliknya tua muda. Itu namanya gradasi atau gelap terang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya gambar itu lebih kelihatan hidup, lebih kelihatan bagus. Ya, maka dibuatlah warnanya dengan gelap terang. Contoh nih, ngapus. Saya memberi contoh gelap terang. Ini misalnya satu benda. Saya gambar di sini sebuah benda, mungkin gambar teko lah ya, teko. Ini contoh aja nih, teko yang isinya, kalau teko biasanya isinya apa di dalam? Air. Ini teko. Contoh aja gambar di teko. Kalau dia cahayanya dari sini, berarti yang terang di sebelah sini yang dekat cahaya. Yang gelapnya di membelakangi sini, membelakangi cahaya. Ini diarsir. Arsir pun nanti macam-macam, ya. Gelap terang nih. Makin dia arsirnya jarang, makin terang. Ya, begini. Ya. Nih, ini suatu benda. Ini cahaya yang membelakangi cahaya dia gelap. Oh, ada bayangannya. Bahkan diarsir. Arsir menggunakan garis-garis. Ya. Arsirnya kalau rapat dia berarti gelap sekali. Kalau terang dia berarti, kalau jarang berarti terang. Paham? Untuk memberikan kesan gelap terang kita menggunakan arsiran. Arsiran kalau rapat dia artinya gelap. Tapi kalau jarang berarti dia terang. Begitu. Bagus. Lagi. Saya kasih gambar, misalnya saya menggambar buah nih. Buah apa ini? Buah apel lah, buah apel. Cahaya dari sini
Yang mendekati cahaya itu terang sini, yang membelakangi dia gelap. Kalau arsirnya rapat berarti dia gelap sekali. Makin lama makin jarang terang. Begitu. Sama. Ini cahayanya di sini, cahaya. Ya. Rapat-rapat dia gelap, makin jauh makin jarang. Begitu. Bisa dimengerti? Bagus. Ada yang tidak mengerti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya? Sudah mengerti apa yang Pak Tri sampaikan? Bagus. Jadi biasakan kita berlatih untuk membuat gambar itu memiliki kesan gelap terang ya. Dengan arsiran atau dengan gosok itu sama saja. Yang penting dia memberi kesan gelap terang supaya gambar itu bisa semakin hidup, makin hidup, ya. Tadi adalah beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam rupa dasar. Itu sama halnya kita unsur-unsur dalam gambar, ya. Ya. Untuk berikutnya tentang teknik menggambar. Ada nggak yang tahu apa itu teknik menggambar? Ada yang tahu apa itu teknik menggambar? Hah? Teknik menggambar. Teknik itu adalah cara kita menggambar. Teknik yang paling mudah. Saya kasih contoh nih. Baik, berikutnya tentang teknik menggambar. Akan saya tunjukkan teknik menggambar. Teknik itu apa? Cara. Berarti cara menggambar. Cara menggambar yang mudah. Saya hanya ngasih contoh saja yang sederhana. Saya mau menggambar seekor kuda misalnya. Kuda. Pakai teknik yang paling gampang. Nah, saya kasih contoh. Gambar kuda. Ini teknik ya, teknik. Tekniknya menggambar kuda. Kita ambil dari huruf misalnya atau dari seperti ini. Tarik sini. Tarik sini. Kasih ekor. Kasih ekor. Kasih rambut. Kasih kepala. Kasih mata. Jadilah seekor kuda. Ini namanya teknik. Ya, teknik. Teknik. Cara menggambar yang mudah. Bisa dimengerti ya? Ada yang bisa membuat gini? Bisa kan? Setelah melihat Pak Tri ini mudah sekali bisa membuatnya? Bisa. Ya. Untuk berikutnya saya akan coba ini teknik ini. Teknik. Oh, teknik yang paling mudah lagi. Kalau kita membuat seekor misalnya tupai, membuat seekor tupai lagi makan apa gitulah. Nah ini teknik ya, teknik. Jadi enggak? Ini teknik cara kita menggambar. Dan banyak lagi cara-cara yang bisa kita gunakan untuk bisa menghasilkan karya gambar. Bukan hanya seperti ini aja. Pada pelajaran yang lalu saya memberikan teknik menggambar menggunakan kertas apa? Kertas milimeter. Itu artinya dengan teknik skala. Di sini ukurannya 1 cm, yang aslinya ukurannya 2 cm. Begitu, skala. Sudah saya ajarkan kan? Sudah? Terus. Berikutnya tahapan-tahapan menggambar. Kalau tahapan-tahapan menggambar itu, yang pertama kalau kita mau menggambar ya siapkan dulu alatnya. Alat untuk menggambar disiapkan terlebih dahulu. Pensil, penghapus, penggaris, kalau perlu warna, kanvas dan sebagainya disiapkan. Kalau sudah siap semua alat-alat dan bahan, siapkan juga model. Kita menggambar harus ada model. Objek yang mau digambar itu apa? Mau gambar bunga, cari bunga, mau dalam pot atau apa, siapkan modelnya. Baru kita letakkan posisi yang benar, terus kita mulai menggambar, menirukan bentuk daripada model itu. Tahapan-tahapan menggambar ya. Setelah bentuknya jadi,
barulah diwarna. Kalau udah warnanya jadi, udah gambarnya semua jadi, barulah mungkin di figura atau di bingkai, barulah bisa ditayangkan atau bisa dipamer. Ada yang mau tanya? Paham? Nah, bagus. Untuk berikutnya dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada lembar kerja yang harus kita kerjakan. Selanjutnya anak-anak semuanya mengerjakan ya. Jangan ada yang tidak mengerjakannya. Bisa dibagikan ya. Bagikan ke belakang. Bagikan ke belakang. Bagi ke belakang. Bagi ke belakang. Nah, yang tidak kebagian nanti dikasih yang lebihnya kasih kawannya beberapa. Itu lembar kerja, kalian bisa baca di sini. Maaf. Kalian jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nama dan kelas. Ditulis nama dan kelas. Kemudian kalian mengisi soal. Sebelum mengisi kalian baca dulu soalnya dengan teliti ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rupa dasar. Itu soal pertama. Soal kedua dan seterusnya kalian bisa baca di lembar kerja masing-masing. Dikerjakan, selamat mengerjakan. Baik, dikumpulkan lembar kerjanya, dikumpulkan semuanya. Dikumpul. Nah, kumpulkan ya. Semuanya ya. Baik anak-anak semuanya, dari materi yang Bapak sampaikan tadi tentang rupa dasar, unsur-unsur rupa dasar. Yang pertama tadi apa? Titik, kemudian ada garis, ada warna, ada tekstur, ada bidang. Ya. Unsur-unsur menggambar juga sama. Jadi unsur kesimpulannya unsur-unsur menggambar dengan unsur-unsur rupa itu ada kesamaan, ya, ada kesamaan. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak sampaikan pesan atau ingatkan untuk materi minggu depan itu tentang refleksi. Tentang perspektif kita belum ya. Minggu depan kita belajar tentang perspektif. Kalian bisa buka materi perspektif yang di awal-awal mungkin sudah saya singgung tentang perspektif ya. Bagus. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, bersama-sama kita untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas memimpinnya.